Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dengan lembut Tuhan jaga dan pelihara. Tuhan kita adalah Tuhan yang tegas, tapi dia juga adalah Tuhan yang lembut memanggil kita. Dan biasanya panggilan untuk kebaikan itu pelan banget. Seringkali kita nggak bisa bedain sama panggilan-panggilan atau godaan-godaan duniawi, sehingga kadang-kadang membuat kita tidak menyadari bahwa kita harusnya jadi orang-orang yang senantiasa mendengar panggilan lembut dari Tuhan. Mari bersama-sama kita mengawal dari Kidung Jemaat 353. Kidung Jemaat 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kidung Jemaat 353, bait pertama dan kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia, lihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami adalah orang-orang yang selalu ditolong sama Tuhan dengan suara Tuhan yang lembut memanggil kami untuk kembali ke jalan yang benar. Tuhan, kami akan kembali ke jalan-Mu dengan membaca firman-Mu, mampukan kami agar mengerti, terlebih memahami, dan berbuat dalam hidup. Kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Kita buka sama-sama 1 Tawarikh 24, 1 Tawarikh 24 ayat 20 sampai 31. 1 Tawarikh 24 ayat 20 sampai 31. 1 Tawarikh 24 20 sampai 31. Dengarkanlah sabda Tuhan. Golongan yang masih tinggal dari Bani Lewi, dari anak-anak Amram ialah Subael, dari anak-anak Subael ialah Yedaya, dari anak-anak Rehabia ialah Yisia seorang kepala, dari orang Izar ialah Selomot, dari anak-anak Selomot ialah Yahat. Anak-anak Hebron ialah Yeria seorang kepala, Amaria anak yang kedua, Yahaziel anak yang ketiga, dan Yakameam anak yang keempat. Anak Uziel ialah Mika, dari anak-anak Mika ialah Samir. Saudara Mika ialah Yisia, dari anak-anak Yisia ialah Zakaria. Keturunan Merari ialah Mahli dan Musi, juga anak-anak Yaazia anaknya. Keturunan Merari dari pihak Yoazia anaknya ialah Shoham, Zakur, dan Hibri. Dari Mahli ialah Eleazar, dia ini tidak mempunyai anak, dan Kish, anak Kish yakni Rehmeel. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yerimot. Itulah Bani Lewi menurut buah mereka. Mereka ini pun sama seperti saudara-saudara sesuku mereka, anak-anak Harun, membangun di depan Raja Daud, di depan Zadok, Ahimelech, dan para kepala puak, para imam dan orang Lewi. Dalam hal ini, seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil. Bapak Ibu Saudara, kalau di pasal-pasal sebelumnya itu menunjukkan pembagian tugas orang Lewi,
Di bagian ini penjelasan tentang pembagian tugas para imam. Para imam ini merupakan keturunan dari anak-anak Harun. Mereka mendapat tugas untuk menyelenggarakan ibadah. Kemudian mereka juga dibagi dalam 24 kelompok, memimpin ibadah secara bergantian. Jadwal mereka ditetapkan melalui undian tanpa membeda-bedakan siapapun. Pembagian inilah yang membuat mereka tidak selalu berkesempatan untuk melayani di Bait Allah. Ada waktunya mereka harus tinggal di rumah karena nama mereka tidak keluar dalam undian untuk memimpin ibadah. Selama mereka tidak melayani di Bait Allah, mereka berada di kota kediaman mereka dan melayani di sana. Melayani Tuhan dengan setia dan rajin adalah hal baik. Sayangnya tidak semua orang melayani dengan alasan dan motivasi yang benar. Beberapa orang Kristen melayani Tuhan hanya untuk mengisi waktu kosong. Maka ketika ia sibuk, ia enggan melayani. Beberapa yang lain melayani karena ingin menghindari pertengkaran dalam keluarga, sehingga pelayanan menjadi pelarian. Ada juga yang melayani karena ingin mengaktualisasi diri, akibatnya tidak mau melepaskan pelayanan karena mereka membutuhkannya untuk diri mereka sendiri. Hal ini membuat regenerasi sulit terjadi dan makin lama makin sedikit orang yang mau melayani. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk bersedia melayani tanpa membeda-bedakan dan secara bergantian. Ada saatnya kita melayani, tapi ada saatnya pun kita dilayani. Ada saatnya kita menjadi pengurus, tapi juga ada saatnya kita menyerahkan kesempatan itu kepada orang lain. Ada saatnya kita memimpin, tapi ada kesempatan pula kita membiarkan diri kita dipimpin. Kerenan hati untuk mau melayani secara bergiliran akan memudahkan regenerasi para pelayan Tuhan dan membuat lingkungan pelayanan menjadi lebih sehat. Dengan demikian, kita semua melayani bersama-sama dengan iman yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini. Kami belajar tentang bahwa kami melayani Tuhan, banyak yang rindu melayani, dan proses regenerasi jadi hal yang penting ketika kami sama-sama mau mengalah, sama-sama mau berbagi, dan sama-sama mau memberi diri. Bukan cuma kami aja, tapi kami mengajak orang banyak juga memberi diri sama-sama dan bergantian waktunya. Kadang kami harus melayani, kadang kami juga dilayani, supaya semua orang bisa melayani. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, ajarkan kami juga mampu mengajarkan orang-orang di sekitar kami untuk juga memberi diri untuk melayani. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu, Allah yang rendah hati, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.